Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima dengan akhiran NIM 023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Public Relations. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus emas ilegal di PT Antam dan bagaimana peran PR dalam menyelesaikan kasus tersebut. PT Antam merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang berada di bawah naungan BUMN. Antam mengelola berbagai sumber daya mineral seperti biji nikel, emas, perak, dan lain sebagainya. Pada Mei tahun 2024, 6 orang mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena telah melakukan korupsi dan memproduksi 109 ton emas ilegal dan pemalsuan emas yang diedarkan bersamaan dengan emas yang asli. Sebagai Direktur Utama PT Antam, yaitu Niko Kanter, menyatakan bahwa kasus ini bukan bagian dari pemalsuan emas, melainkan berkaitan dengan cap yang berada pada emas. Tidak terdapat emas palsu, melainkan cap emas ilegal yang dicetak secara tidak resmi oleh para tersangka. Proses lebur cap pada sebagian emas yang beredar tidak melalui biaya licensing dari PT Antam sendiri, sedangkan cap asli dari PT Antam bisa meningkatkan nilai jual emas tersebut. Emas dengan cap ilegal dapat mengurangi nilai jual pada produk karena cap emas yang tidak melalui proses resmi dari PT Antam. Adanya kasus ini, PT Antam mendapatkan akibat dengan mengurangnya kepercayaan publik terhadap PT Antam. Beredarnya berita yang negatif menyebabkan saham turun dan juga mengurangi harga nilai pasar perusahaan. Untuk itu dilakukan manajemen krisis untuk menangani kasus ini agar bisa memperbaiki citra dan reputasi dari berita yang tersebar luas di masyarakat dan stakeholder. Manajemen krisis yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak media untuk klarifikasi dengan memberikan penjelasan bahwa kasus ini bukan pemalsuan emas, melainkan cap emas ilegal yang dapat mempengaruhi harga jual emas tersebut, serta memberikan permohonan maaf terkait timbulnya keresahan pada konsumen dan stakeholder. Dan yang kedua yaitu perusahaan akan menghormati hukum yang berlaku serta tersangka akan menjalankan proses hukum yang sesuai dengan prosedurnya. Hal ini menjadi bentuk pengakuan perusahaan mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh tersangka dari internal perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan akan memberikan saluran komunikasi bagi publik yang merasa terdampak atas kasus ini. Saluran komunikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab dari PT Antam untuk menjawab semua keresahan publik mengenai emas yang telah beredar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.